Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi kami akan berbagi sebuah video informasi yang sangat penting ya, sekaligus info mendesak jelang login ya pendaftaran SSCASN. Nah, di sini banyak yang mempertanyakan apakah turun prioritas P1 ke P2 atau P3 apakah bisa menjadi solusi atau blunder untuk guru lulus passing grade. Di sini admin akan sedikit memberikan tips ya, memberikan tips bagi rekan-rekan guru terkait turun prioritas ya P1 ke P2 P3 menjelang login ulang untuk pendaftaran SSCASN. Barangkali tips dari admin di sini itu bisa menjadi salah satu tambahan referensi untuk rekan-rekan subscriber setia di channel ini. Oke, bagi rekan-rekan guru yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan saja tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru dari kami. Baik, kita langsung saja Bapak Ibu ya, to the point ke informasinya. Nah, terkait dengan penuntasan ya untuk 193.954 guru lulus passing grade tahun 2021 yang direncanakan dilaksanakan pada bulan September ini sampai bulan Oktober. Tentunya ini menjadi kabar yang kita tunggu-tunggu selama ini Bapak Ibu ya. Namun hal ini Bapak Ibu ya, hal ini menyisakan sedikit persoalan ya. Persoalan karena ternyata tidak seluruh guru yang telah lulus passing grade itu dapat diangkat pada tahun 2022. Terbukti di file resmi ini setelah rakor bahwasanya dari 193.954 pelamar yang telah memiliki nilai ambang batas pada tahun 2021 itu ada 3 golongan utama. Yang pertama yang aman ini Bapak Ibu, yang paling aman ini adalah 134.022 atau sekitar 69% ini siap diangkat di tahun 2022. Namun yang 27.030 atau 14% itu mendapatkan penempatan namun belum mendapatkan kuota formasi tahun 2022, itu masih sedikit lebih tenang Bapak Ibu ya, karena dapat diangkat di tahun 2023 karena sudah ada penempatan, cuman belum ada kuotanya di tahun ini. Namun yang jadi permasalahan ini yang 32.902 atau 17% ini belum sama sekali ada kejelasan penempatan. Jadi di sini admin ingin memberikan sedikit pencerahan bahwasanya ada sih sebenarnya ya solusi bagi pelamar lulus PG ya yang belum dapat diangkat di tahun 2022, yang mana di sini dikatakan dari sekitar 60.000 pelamar lulus PG yang belum dapat diangkat, ternyata ada 12.152 pelamar berpotensi dapat terangkat apabila mengikuti mekanisme penilaian kesesuaian dengan menggunakan jabatan fungsional lainnya. Namun admin memberikan solusi ini bukan tanpa alasan. Ini karena memang ada di file ya bahwa salah satu solusi adalah turun prioritas. Namun apakah turun prioritas itu bisa menjadi solusi atau justru bisa menjadi blunder untuk pelamar yang lolos passing grade atau kategori pelamar prioritas? Nah, jadi ceritanya di sini bagi yang belum mendapatkan penempatan Bapak Ibu ya, ketika login nantinya di SSCASN yang belum mendapatkan penempatan, itu akan ada dua menu yang diperhadapkan. Apakah Bapak Ibu setuju atau tidak? Ketika Bapak Ibu setuju, maka Bapak Ibu akan menjadi guru honorer di tempat tugas saat ini dan berpotensi diangkat di penerimaan berikutnya apabila ada ketersediaan kuota formasi. Namun apabila Bapak Ibu mengklik no, maka secara otomatis Bapak Ibu turun prioritas ke P2, P3 atau pelamar umum. Resikonya adalah Bapak Ibu tidak mungkin lagi kembali ke P1. Dalam artian status prioritas 1 Bapak Ibu itu sudah diputihkan apabila Bapak Ibu memilih turun prioritas untuk ikut seleksi kompetensi. Nah, ini
resiko yang harus dihadapi oleh guru-guru lulus PG yang nekat untuk turun prioritas demi ikut seleksi kompetensi karena tidak tahan masuk cloud ya. Tidak tahan masuk cloud. Namun resiko saya sudah sebutkan bahwa ketika Bapak Ibu turun prioritas itu bukanlah menjadi jaminan bahwasanya Bapak Ibu akan diangkat menjadi ASN P3K, dan malahan Bapak Ibu bisa jadi kehilangan prioritas satu. Nah, tips dari saya adalah yang pertama, ketika Bapak Ibu belum mengklik tombol no atau tombol tidak setuju ketika login SSCASN, tips yang pertama Bapak Ibu bisa terapkan adalah pertama-tama Bapak Ibu cek terlebih dahulu formasi atau mapel yang Bapak Ibu tempati lulus passing grade. Saya ulangi, Bapak Ibu sebelum mengklik tombol tidak di SSCASN, sebaiknya Bapak Ibu mengecek terlebih dahulu menu mapel ya, mapel yang Bapak Ibu tempati passing grade saat ini. Cek jumlah guru lulus PG dan cek jumlah formasi yang ada. Nah, jika memang mapel Bapak Ibu itu adalah mapel yang gemuk, berarti besar kemungkinan bahwasanya potensi Bapak Ibu untuk diangkat di tahun 2022 atau di tahun berikutnya itu memang sedikit lebih berat, tetapi bukan berarti tidak ada peluang sama sekali. Yang dibutuhkan di sini adalah kesabaran ya, kesabaran Bapak Ibu ya. Kalaupun Bapak Ibu masuk cloud itu tidak jadi masalah, yang penting Bapak Ibu sabar dan ikhlas menjalani ini semua. Kemudian ketika Bapak Ibu ya memilih tombol no, maka secara otomatis nantinya Bapak Ibu kan akan diperhadapkan di mapel yang dituju. Akan ada mapel yang dituju untuk jabatan fungsional lain. Berarti ceritanya Bapak Ibu turun prioritas dong kalau seperti itu. Nah, jadi cek terlebih dahulu mapel tersebut Bapak Ibu ya, mapel yang dituju. Jangan sampai mapelnya itu yang dituju di prioritas 2 atau 3 itu juga masuk dalam kategori mapel gemuk. Kalau ternyata masuk dalam kategori mapel gemuk, berarti Bapak Ibu rugi karena kehilangan potensi menjadi prioritas 1 ya. Jadi cek seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi jangan terburu-buru untuk mengklik tidak dan langsung turun prioritas. Jangan sampai potensi Bapak Ibu di pelamar prioritas 1 hilang begitu saja. Karena di sini dikatakan bahwasanya dari 60.000 pelamar yang sudah lulus PG yang belum dapat diangkat, hanya 12.152 pelamar yang berpotensi dapat terangkat. Itu pun tidak ada jaminan bakalan langsung diangkat menjadi ASN. Kemudian tips yang ketiga Bapak Ibu ya adalah meminta pendapat ya dari keluarga, terutama istri ya, orang tua, atau bagi rekan-rekan guru yang anaknya sudah dewasa bisa juga dimintai pendapat bagaimana kira-kira ini, apakah bagaimana solusi jalan keluarnya. Karena terkadang pendapat-pendapat dari orang-orang terdekat itu bisa menambah semangat kita dan bisa mendatangkan berkat tersendiri Bapak Ibu ya, seperti itu. Jadi sekali lagi admin ingatkan ya, ketika yang login SSCASN dan Bapak Ibu belum mendapatkan penempatan dan tiba-tiba ada menu setuju atau tidak, jangan langsung buru-buru mengklik tombol tidak ya. Sebaiknya Bapak Ibu cek dulu secara lebih mendetail formasi atau mapel yang Bapak Ibu tempati PG, apakah masuk dalam kategori mapel gemuk atau tidak. Karena kalau tidak masuk dalam kategori mapel gemuk, admin lebih memilih untuk mengklik tombol setuju. Tetapi apabila masuk dalam kategori mapel gemuk, Bapak Ibu bisa menjalankan tips yang admin katakan, minta pendapat dulu sama keluarga, sama teman, sama kepala sekolah, sama anak ya. Kemudian cek mapel yang akan dituju pada saat turun prioritas P2, P3 atau umum ya. Karena nantinya Bapak Ibu akan mengikuti seleksi kompetensi dan tidak ada jaminan untuk lulus. Resiko ketika Bapak Ibu turun prioritas, Bapak Ibu akan kehilangan status sebagai P1. Seperti itu ya. Semoga video yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.